Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Husin Arifin Saya Yogalang NPM A101780. dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang strategi proses. Yang pertama itu ada pengertian dari strategi proses. Strategi proses atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Adapun tujuan dari strategi proses. Tujuan dari strategi proses adalah menemukan suatu cara produksi barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi dari produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang terhadap efisiensi produk dan produksi produk, serta fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang akan diproduksi. Di sini ada 4 strategi proses. Yang pertama, fokus pada proses. Fokus pada proses adalah sebuah fasilitas produksi yang diorganisasikan di sekitar proses-proses atau memfasilitasi produksi bervolume rendah, tetapi keragamannya tinggi pada tempat yang disebut job shop. Dalam sebuah pabrik, proses yang ada mungkin berupa departemen yang mengenai pengelasan, penghalusan, dan pengecatan. Dalam sebuah kantor, proses yang ada dapat berupa bagian utang, penjualan, dan pembayaran. Dalam sebuah restoran, proses-proses tersebut mungkin berupa bar, panggangan, dan toko roti. Fasilitas yang ada berfokus pada proses dalam hal peralatan, tata letak, dan pengawasan. Mereka menyediakan tingkat fleksibilitas produk yang tinggi seiring produk-produk berpindah sesaat di antara proses-proses yang ada. Setiap proses dirancang untuk melaksanakan beragam aktivitas dan menghadapi perubahan yang kerap muncul. Oleh karena itu, proses ini disebut juga proses sesaat. Fokus berulang, repetitif fokus, adalah proses produksi yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Modul adalah bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya yang sering berada dalam proses yang kontinu. Lini proses berulang sama dengan lini perakitan klasik. Ini yang digunakan secara luas di hampir seluruh perakitan mobil dan peralatan rumah tangga. Lebih terstruktur dan karenanya menjadi lebih tidak fleksibel dibandingkan suatu fasilitas yang berfokus pada proses. Yang ketiga, fokus pada produk atau produk fokus adalah fasilitas yang diorganisasikan di sekeliling produk. Sebuah proses berorientasi produk bervolume tinggi, tetapi berkeragaman rendah. Proses ini juga disebut proses kontinu sebab mempunyai lintasan produksi yang sangat panjang dan kontinu. Produk seperti kaca, kertas, lembaran timah, bola lampu, bir, dan baut dibuat melalui proses kontinu. Sebuah fasilitas yang berfokus pada produk menghasilkan produk dengan volume tinggi dan keragaman rendah. Fasilitas dengan sifat khusus ini biasanya membutuhkan biaya tetap yang tinggi. Namun, fasilitas dengan biaya variabel yang rendah dapat dihasilkan utilitas fasilitas yang tinggi. 4. Fokus kustomisasi massal. Manajer operasi telah memproduksi jasa dan barang-barang pilihan ini melalui apa yang disebut dengan kustomisasi massal. Kustomisasi massal merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Namun, kustomisasi massal bukan hanya mengenai keragaman produk, tetapi juga bagaimana secara ekonomis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya dengan tepat. Kustomisasi massal memberikan kita keragaman produk yang biasanya dapat disediakan oleh manufaktur bervolume rendah, fokus pada proses, dengan biaya seperti manufaktur bervolume tinggi dan terstandarisasi, fokus pada produk. Membangun proses yang gesit yang memproduksi produk berkustomisasi secara cepat dan murah membutuhkan pemanfaatan sumber daya organisasi secara imajinatif dan agresif. Kaitan antara logistik, produksi, dan penjualannya harus erat. Kami ada beberapa jurnal. Yang pertama yaitu jurnal bahwa menunjukkan penghematan energi pada suatu perusahaan atau gedung produksi, yang dimana mereka menggunakan strategi efisiensi dan strategi operasional. Pada saat produksi mereka menggunakan mesin-mesin besar yang memerlukan energi listrik yang sangat besar. Mereka mengefisiensikan dan meminimalisir untuk pencemaran lingkungannya. Mereka menggantikan energi listrik tersebut dengan menggunakan zat-zat seperti zat
penggunaan R410A sebagai pengganti R22, yaitu zat pendingin yang dapat berkontribusi untuk mengurangi jumlah pencemaran lingkungan dan menggunakan juga energi matahari dan angin. Mereka mempertimbangkan hal tersebut untuk menghemat energi supaya mereka mengurangi biaya produksi, biaya pemeliharaan gedung, dan biaya pemeliharaan mesin-mesin. Dengan hal tersebut, mereka meminimalkan biaya-biaya yang diperlukan oleh suatu perusahaan pada proses produksi. Mungkin jurnal selanjutnya akan terangkan oleh teman saya. Jurnal kedua, peluang konveksi skisor yang teridentifikasi yaitu berupa permintaan konsumen akan produk atau desain yang selalu baru. Banyaknya kaum muda saat ini bertumbuhnya distro atau toko fashion sebagai peluang kerjasama. Kreativitas desain yang semakin berkembang dan tren fashion khususnya kaos yang selalu berubah. Sedangkan ancaman konveksi skisor merupa harga pesaing yang lebih murah, meningkatnya persaingan dalam industri sejenis kondisi ekonomi yang fluktuatif atau tidak stabil, harga bahan baku yang selalu meningkat dan nama atau merek pesaing yang lebih dahulu dikenal. Dan kedua, kekuatan konveksi skisor yang teridentifikasi meliputi desain dan kualitas sablon yang inovatif, harga produk kompetitif, kualitas bahan produk yang baik, pelayanan yang sesuai permintaan, dan loyalitas pekerjaan yang baik. Sedangkan kelemahan konveksi skisor antara lain kurangnya jumlah SDM, sistem pemasaran yang masih konvensional atau sederhana, kapasitas produksi yang belum maksimal, belum banyak yang mengenal konveksi skisor, dan keterlambatan pengiriman. Berdasarkan hasil pengelolaan pada tahap akhir menggunakan matriks QSPM, alternatif strategi bisnis yang sesuai dengan konveksi skisor adalah pengembangan produk untuk desain dan inovasi. Dalam strategi ini, konveksi skisor sebaiknya memperbaiki produk yang sudah ada dan mengembangkan yang baru dengan harga yang murah dalam upaya meningkatkan penjualan. Yang keempat, alternatif strategi operasi konveksi skisor yang sesuai adalah strategi inovasi dan variasi produk serta fleksibilitas dan ketepatan waktu pengiriman untuk memenuhi permintaan konsumen. Sedangkan kebijakan operasi adalah pemakaian tim dan partisipasi konsumen dalam mendesain dan merancang produk baru dan cepat beradaptasi terhadap perubahan serta penggunaan pekerja yang berketerampilan tinggi. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.